Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara kita podcast spesial Ramadan, makin berkah dengan Islam Kafa. Bersama saya Yuda Winata dan bintang tamu kita yang insya Allah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Pandapotan. Masya Ya. Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat sampai detik ini. Allah masih berikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertemu dengan Bang Yud pada siang hari ini ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Ya, jadi selama hampir kita menjalani 18 hari Ramadan nih, ini ada kegiatan apa aja nih yang biasa dikerjakan Ustaz? Ya, seperti biasa kalau bulan Ramadan itu ya aktivitas-aktivitas dakwah seperti biasa. Nah, itulah yang menjadi kewajiban kita ya sebenarnya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, ya kewajiban dakwah itu harus apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Karena kata eh, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Kullu hasanatin bi'asyri amsalihha." Ya, setiap kebaikan yang dilakukan itu Allah akan ganjar 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, Masya Allah. Masya Allah. Itu di bulan Ramadan. Jadi kita harus semangat, harus lebih mengeluarkan potensi kita untuk Ya, berdakwah. beramal Iya, soleh tadi ya. ya benar sekali. Masya Allah. Jadi apapun amal soleh yang kecil sedikit pun gitu ya, pahalanya Masya Allah saya. Iya, Masya Allah. Sedekah 1.000 nih ganjarannya 700.000 tadi ya. Iya, betul. Betul, Masya betul, betul, Allah. betul. Ya, Nah, inilah keberkahan di Ramadan Ustaz ya. iya, Jadi sayang sekali kalau kita sebagai seorang muslim tidak memanfaatkan momen Ramadan ini gitu ya kan. iya, betul. Nah, jadi gini Ustaz. Ini kita kembali ke tema kita tentang bagaimana bahwa Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, ya kan? Kita tentu sebagai seorang manusia, Mhm. gitu ya, nggak pernah mungkin tidak melakukan kesalahan. Iya, benar. Pasti kita ya kadang suka ngibah orang mungkin gitu kan, suka masih ya lalai terhadap waktu, Mhm. suka masih nunda-nunda sholat gitu kan. Ini mungkin ya kalau bisa dibilang kemaksiatan yang kecil, tapi kalau dilakukan secara intens mungkin ini bisa jadi bahaya untuk kita sebagai seorang muslim gitu kan. Betul. Nah, jadi eh, kita sebagai seorang muslim, nah agar kiranya bisa ya mengurangi lah ya eh, kemaksiatan kecil itu tadi, ini gimana nih Ustaz? Iya. Baik, Bang Yud, terima kasih. Jadi ini pertanyaan ya Iya, sebenarnya. pertanyaan ini. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi kalau kita berbicara tentang maghfirahnya Allah di bulan Ramadan ini merupakan salah satu dari keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan itu banyak sebutannya. Syahrun Mubarak, syahrun penuh berkah, bulan Hmm, penuh berkah, ya. Berkah itu kan maknanya ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Masya Allah. Yang di bulan-bulan biasa jarang ke masjid, tiba masuk Ramadan rajin ke Rajin ke masjid. masjid ya. Yang di bulan biasa nggak pernah pakai kerudung, tiba-tiba begitu Ramadan pakai kerudung. Masya Walaupun Allah. nanti setelah Ramadan berbeda lagi gitu. Tapi begitulah keberkahan bulan Ramadan. Nah, kemudian Ramadan itu juga dikatakan sebagai syahrun maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan sendiri itu bermakna
berasal dari kata romdoi, artinya eh, melebur atau menghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi Ramadan Allah berikan ini kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. 11 bulan kita berinteraksi dengan sesama kita, 11 bulan kita menjalankan kehidupan ini, tentunya tidak luput dari salah dan Salah. dosa. Maka dengan kasih sayangnya Allah, Allah berikan 1 bulan untuk melebur dosa-dosa kita. Masya Begitu. Allah, luar biasa sekali ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah ya Ustaz ya. Ini Iya, memang Allah itu maha pengasih dan maha penyayang ya kan. iya, betul. Allah kasih kita kesempatan demi kesempatan untuk ya memperbaiki. Apalagi di momen Ramadan ini ya momen yang bagi kita sebagai seorang muslim itu bisa Mm. lebih giat lagi nih cari Iya, amal soleh sebanyak harusnya banyak ya. harusnya seperti itu. Ya, Ustaz. Jadi tadi kan eh, ini kita kesempatan di Ramadan mengambil keberkahan atau membersihkan diri ya dengan meningkatkan amal-amal soleh kita. Nah, terus sebagai seorang manusia kembali lagi Iya. kita tidak pernah luput dari kesalahan. Nah, ini gimana cara kita supaya terus tidak dalam kemaksiatan? Mungkin gini, Seth. Di Ramadan mungkin memang kita bisa kembali dalam meningkatkan apa amal soleh kita. Tapi Masalah. ketika nanti di luar, ya, nah ini persiapan di luar kita ini gimana nih? Iya, terkadang memang fenomena yang terjadi kan begitu. Jadi di bulan Ramadan rajin betul ke masjid, ya. Kemudian baca Qurannya bisa sampai 3 kali hatam dalam Mm-mm. sebulan dan lain sebagainya. Itu luar biasa keberkahan Ramadan itu. Tetapi anehnya, ya, sebagian umat Islam itu justru setelah selesai Ramadan kembali lagi ke habit yang Yang lama. dulu-dulu, ya. Jadi nilai fitri itu, maksudnya nilai bersih dari dosa-dosa itu tidak terlihat gitu. Jadi seperti kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman kata Allah, eh, ber- eh, diwajibkan atas kamu Puas. berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di akhir dari ayat ini dikatakan Allah la'allakum tattaqun. Hmm. Ini agar kamu itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi makna takwa itu kan imtisali awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, gitu ya. Hmm. Jadi ketika ini menjadi pedoman sama kita bahwa kita tuh setelah Ramadan lahir sebagai orang yang bertakwa, tentunya ketika kita menjadikan ini sebagai tolak ukur kita, maka harusnya setelah Ramadan kita tidak lagi bermaksiat seperti sebelum-sebelumnya. Kita tidak lagi melakukan perkara-perkara yang melanggar aturan Allah. Kita semakin taat kepada Allah. Itulah yang diharapkan Allah setelah kita lahir dari Ramadan ini. Ramadan ini. Nah, setelah kita usai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita kembali menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Masya Allah ya. Jadi memang harus benar-benar ini menjalani Iya, Ramadannya ya kan, Ustaz. betul. Tapi memang fakta atau realita hari ini mungkin dari tahun ke tahun ini Ustaz ya. Kita lihat ya ketika awal Ramadan tuh umat muslim tuh semangat gitu kan. Masjid Hmm. penuh, terus buka bersama juga penuh. Tapi ketika di setengah Ramadan, 15 ke belakang sampai mau Idul Fitri ini, masjid ini justru Hmm. eh, istilahnya itu nggak disenangi ya, karena sepi gitu kan. Iya, Ya, justru umat Muslim khususnya yang muda-muda ini sukanya ya bukber ya, buka bersama di kafe, iya, di mall, di Medan, di mana, pokoknya tempat-tempat buka bersama lah gitu. Ini fenomena yang terjadi ya kan. iya, betul, betul. Jadi apakah ini bisa mempertahankan semangat Ramadannya gitu kan ketika mereka membiarkan mereka nggak melaksanakan ibadah di masjid atau
di kajian-kajian yang harusnya itu mereka ikuti gitu kan. Iya. Karena jelas ini adalah benteng gitu. Ramadan ini juga benteng yang menguatkan kita supaya lepas dari Ramadan ini ya kembali fitri gitu. Dan Iya. semangat pastinya harusnya kan gitu ya. Harusnya seperti itu. Ya, jadi kan kalaulah kita memaknai Ramadan itu sebagai bulan ampunan yang menghapus atau melebur dosa-dosa kita yang telah lalu, ya harusnya kita memanfaatkan momen ini gitu. Tidak menyia-nyiakan satu bulan ini karena satu bulan itu tidak tidak lama Tidak gitu lama. ya. Jadi Allah berikan satu bulan untuk melebur dosa-dosa kita. Kita ini hamba yang penuh dengan dosa tentunya. Harusnya kita memanfaatkan momen ini untuk melebur dosa-dosa kita. Jadi ketika kita memaknainya seperti itu, maka kita dengan semaksimal mungkin kemampuan kita untuk memanfaatkan sedetik pun Ramadan itu untuk beramal soleh gitu ya. Sehingga tidak ada yang terlewat ya. Tidak ada yang terlewat. Jadi seperti yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu ruhima rojulin ya zukirtu anhu falam yusalli alayya ya, maka seseorang itu akan rugi ketika disebutkan namaku di sebelahnya kemudian dia tidak bersalat kepadaku. Kemudian Rasulullah melanjutkan kembali hadisnya, wa rughima ya rojulin dakhala alaihi Ramadan ya, masuk dia bertemu dengan Ramadan, celaka seorang rugilah seseorang itu ketika dia bertemu Ramadan, summa insalakha, kemudian Ramadan itu berlalu, qabla ayyaghfira lahu, sebelum Allah mengampunkan dosanya. Jadi ketika orang tidak memanfaatkan Ramadan ini yang cuma satu bulan ini, dia hanya sibuk dengan rutinitas yang lainnya, maka inilah yang termasuk orang-orang yang merugi sebenarnya. Nauzubillah. Rugi. Jadi Ramadan berlalu, dia tidak berubah. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi dari orang-orang seperti ini. Ya, Insyaallah. Amin. gitu. Jadi emang ini hadisnya yang sangat ngeri nih Ustaz, ya. Kalau saya dengar ya. Bahwa ya kita ketika tidak memanfaatkan ini artinya ya kita mengharapkan ampunan, ya aslinya Allah sudah kasih kesempatan, ya tapi kita tidak mengambil kesempatan itu dengan Iya. baik. Heeh. Dan dosa kita mungkin nggak hilang dan bertambah mungkin kan? Iya. Waduh, nauzubillah. Makanya saking luar biasanya Ramadan ini, dulu para ulama itu ya, Bang Yud, 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah mempersiapkan diri. 6 bulan ya? 6 bulan. Kita boro-boro 6 bulan ya? Iya. Nah, kalau kita flashback 2 bulan yang lalu, ya ketika masuk bulan Rajab, kan setiap habis sholat selalu kita dengar imam kadang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Itu apa? Doa itu bermakna apa? Bahwa kita ini merindukan Ramadan gitu. Ya kita meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian kita memohon kepada Allah agar disampaikan umur kita di bulan Sampai Ramadan. bulan Ramadan. Nah, ketika Ramadan telah sampai kepada kita dan sekarang sudah setengahnya kita lalui, kemudian kita tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, lalu apa yang dikatakan? Apa yang pantas dikatakan pada kita kalau tidak orang-orang yang rugi? Kan begitu. Ya, jadi ini sebagai nasihat juga ya untuk kita Iya. semua, juga para pemirsa mungkin yang hari ini mendengarkan gitu kan. Karena memang ya Ramadan tuh tempatnya kita memperbaiki diri. Karena waktunya nggak lama gitu ya. Iya, Jadi betul. ini sepertinya saya baru ingat kayak baru pertama Ramadan Iya. gitu. Tiba-tiba kok lah Rasanya baru semalam, malam iya. pertama ya. Sekarang sudah malam ke Ke 19. 19. Ya. Jadi kalau nggak salah ke 19. Jadi sekitar ya 11 atau 12 hari Ramadan lagi kita ini di Iya. depan ini. Iya. Jadi
kalau nggak dimanfaatkan dengan benar atau dengan maksimal ya sia-sia gitu Betul, misalnya. betul. Nah, jadi Ustaz, eh, kalau kita lihat juga kan, eh, untuk supaya kita ini meraih ampunan yang betul-betul ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, eh, agar kiranya ya selepas Ramadan eh, dosa kita itu ya seperti yang Ustaz bilang tadi, kita kembali fitri gitu kan. Iya, Nah, adakah trik atau ya sarannya ya untuk kita semua gitu? iya, betul. Jadi, eh, ketika kita mengisi bulan Ramadan itu tentunya harus kita maksimalkan ya dengan Mm-mm. sebaik mungkin apa-apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Khususnya dalam menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita doa ketika eh, memasuki bulan Ramadan, maka memperbanyaklah membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul Tuhibbul afwa afwa fa'fu fa'fu anni anna. ya. Kalau kita ramai ya, atau fa'fu anni. Ya, jadi eh, memohonlah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW itu ketika setelah salat tarawih ya, salat malamnya, setiap eh, setelah salat itu diselingi dengan doa itu. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul Tuhibbul afwa afwa fa'fu fa'fu anni. anna. Gitu. Memperbanyaklah berdoa kepada Allah dan minta doa-doa yang lain ya, doa-doa khususnya untuk agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi melaksanakan ibadah saum Ramadan itu dengan penuh keikhlasan kepada Bukan Allah dipaksa Subhanahu. Ustaz, ya. Bukan karena paksaan, bukan karena ada pemeriksaan gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah mungkin anak sekolah ditanya itu di sekolah itu ada laporan Ramadan misalnya. Hari ini puasa atau tidak gitu. Jadi karena itu dia berpuasa. Nanti kalau misalnya tak berpuasa bisa nilainya turun Turun dan lain ya. sebagainya. Ini salah niat itu Ini ya. salahnya. Jadi harus diperbaiki niatnya dulu, ikhlas lillahi ta'ala, melaksanakan puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Kemudian itu tadi memperbanyak doa. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah ketika itu kita laksanakan, kita rutinkan dalam menjalani bulan Ramadan ini, maka insya Allah Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Insya Allah. Ya. Jadi memang tadi selain memperbanyak doa, juga mengubah niat kita ya, Iya, eh, bahwa Ramadan ini ya kita persembahkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala gitu iya, kan. betul. Agar diri kita setelah Ramadan nih ada yang namanya bulan Syawal Ustaz ya. Iya, betul. Kembali fitri, Fitri, Insya iya. Allah. Nah, jadi Ustaz, kan tadi kita sudah membahas tentang mungkin eh, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Iya, Tapi kan ini kita cerita lah ya tentang kehidupan hari ini gitu kan, yang di di segala lini kehidupan kita ya, dari masyarakat kita hmm, itu ya Ramadan tuh kayak hari-hari biasa yang saya lihat gitu. Saya juga merasa sedih kadang gitu kan. Di pagi hari ada warung sarapan buka gitu ya kan. Ada yang jual makanan ya tanpa menghormati ya Ramadan itu sendiri gitu kan. iya. Nah, apakah ini juga dikatakan berdosa ketika ini dilakukan sama seorang muslim? Iya. Jadi eh, kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pun dikatakan ketika orang tidak berpuasa karena memang ada uzurnya, dia tidak berpuasa, misalnya dia sakit atau yang lainnya, maka dia dilarang untuk menunjukkan ketidakpuasaan dia itu di hadapan orang orang yang berpuasa. Justru sekarang ini malah terbalik gitu. Jadi kalau dulu itu dalam Islam itu kita diajarkan ketika kita tidak berpuasa karena uzur syar'i tadi,
meskipun kita tidak berpuasa, maka kita harus menutupkan atau menyembunyikan bahwa kita itu tidak berpuasa gitu di hadapan orang gitu. Di hadapan Nah, umum ya. iya di hadapan umum. Ini tanda bahwa kita menghormati kan gitu orang yang sedang berpuasa. Justru sekarang fenomena ini terbalik gitu. Justru orang yang berpuasa itu harus menghormati orang yang tak berpuasa Berpuasa. dengan cara apa? Nauzubillah. Membiarkan itu warung-warung dibuka gitu kan. Kemudian orang bebas makan minum di pinggir jalan gitu. Bahkan kita nggak bisa negur ini, Ustaz. Iya, kalau kita tegur malah kita dibilang tidak toleransi gitu. Atau kena pidana mungkin, Ustaz ya. Iya. Nah, ini Nauzubillah. yang terjadi. Tentunya ini kenapa? Karena kehidupan kita saat ini jauh dari kehidupan yang Islami gitu. Tahu tidak menjalankan Islam secara kafah tadi, Ustaz ya. Iya, betul, betul. Ya, artinya fenomenanya bukan hanya itu, Ustaz ya. Kalau selama Ramadan, awal Ramadan itu saya sudah banyak mengikuti sosial media kayak Instagram gitu kan. Itu banyak berita-berita yang viral gitu kan. Nanti ada yang tawuran, ada yang eh, ketangkap narkoba gitu kan. Iya, Ada yang kasus KDRT, terus pembulian, bahkan sampai pada pembunuhan. nauzubillah. Ini yang terjadi. Ini di Ramadan ini, Ustaz. Bukan di luar Ramadan ini. Iya, Ini gimana kalau ya kita bilang ini juga pelakunya banyaknya Muslim gitu ya. Eh, Gimana mau mendapatkan ampunan dari Allah kalau ya yang dikerjakan ya sama gitu. mm, Ya melakukan kemaksiatan. iya, Nah, gimana Ustaz ini melihat realita ini? iya. Tentu eh, realita ini sangat menyedihkan ya, apalagi di zaman saat ini seakan-akan kita menjalankan ibadah itu eh, masing-masing gitu. Jadi Hmm. kita tidak boleh maksudnya tidak eh, tidak boleh ikut campur urusan orang lain gitu. Sehingga ketika ada kemungkaran di depan mata, kita tidak boleh menegurnya dan lain sebagainya. Nah, karena ini tidak ada, kemudian kebebasan itu merajalela ya tentu eh, apa namanya kebebasan itu eh, menjadi-jadi gitu ya. Kemudian orang-orang tidak memaknai Ramadan itu sebagai eh, bulan yang mulia ya. Jadi aktivitas yang dilaksanakan selama ini pun tidak tidak merubah hidupnya, tidak menjadikan Ramadan itu sebagai eh, waktu untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Gitu ya, Ustaz ya. Jadi memang di satu sisi ini ada hukum mungkin yang tidak tidak membuat mereka jerah mungkin Ustaz ya. Atas mungkin perbuatan-perbuatan jahat mereka gitu. Iya, Ketika mencuri bahkan gitu kan, ya mungkin masuk penjara. Keluar penjara dia mencuri lagi. Begitu juga dengan narkoba gitu kan. iya, Udah ditangkap, keluar, dia banyak artis yang kita lihat di iya, televisi iya. itu ya gitu. Udah ketangkap, keluar, ya dia narkoba Masuk lagi gitu. lagi. Ini artinya kan memang dari sisi hukum mungkin ya eh, belum sempurna sehingga ya mereka para pelakunya juga ya bakal melakukan hal itu kembali gitu. Iya, Ya mungkin dari sisi apa saja ya? Eh, karena kan dalam Islam juga punya aturan sendiri dan aturan itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. iya. Nah, apakah ada kaitannya ini mungkin Mm, dengan di sisi aturannya supaya ya orang-orang mungkin yang muslim ya yang tidak apa namanya yang sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa bahkan dosa besar ini bisa bisa terminimalisir ini. Iya, tentunya aturan itu juga sangat berpengaruh dalam eh,
apa namanya, menjalani kehidupan itu ya. Mm. Sehingga kenapa saat ini Ramadan tiba, kemudian orang tetap saja bermaksiat ya. Kemudian Ramadan tiba, orang tetap saja ya kembali lagi seperti tadi, buka warung bebas gitu, tanpa peduli dengan orang-orang yang berpuasa ya. Begal masih terjadi, pembunuhan malah kemarin ada di berita juga begitu ya, Karena pembunuhan. Polmed ditusuk Iya, 16 kali. nauzubillah. Ini Alhamdulillah. luar biasa. Padahal terjadi di bulan Ramadan. Hmm. Yang harusnya bulan Ramadan itu menjaga kita, ya kan? Menjaga kita dari perkara-perkara maksiat atau dosa-dosa seperti itu. Justru itu malah terjadi. Ya. Jadi makna Ramadan itu seakan-akan tidak ada gitu. Nah, ini kenapa? Karena memang aturan yang kita jalankan ini jauh dari aturan-aturan yang Islam. Islam gitu. Alhamdulillah. Jadi aturan yang dijalankan saat ini ya memberi orang kebebasan, memberikan orang kebebasan dalam berperilakunya, Sebebas-bebasnya. sebebas-bebasnya. Maka eh, ketika kita tegur ke orang tak berpuasa, justru malah kita yang menjadi Tersangka ya. tersangka atau kita dibully malah gitu. Kita tidak toleransi gitu. Nah, ini kan kebebasan yang kebablasan saya rasa ya. Jadi harusnya akar masalah ini sendiri kita harus akui bahwa yang menjadi akar masalah itu adalah sistem yang kita jalankan saat ini. Gitu. Sistem yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kan gitu. Artinya Nah, kita kaitannya juga dengan maghfirahnya Allah begitu. Ketika kita tidak mengikuti aturan Allah, maka kita akan jauh dari maghfirahnya Allah. Nauzubillah. Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jikalau engkau mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Apa yang diikuti itu? Kata Allah. Kata Allah, fattabi'uni. Apa itu syariatnya Allah tentu. Syariatnya Allah ya. Nah, maka Allah kata Allah, yuhibbukumullah. Niscaya engkau akan dicintai Allah, fayaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Kan gitu kembali lagi dengan makna Ramadan sebagai bulan ampunan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tentunya agar kita mendapatkan ampunan, kemudian kehidupan kita juga jauh dari kemaksiatan, jauh dari problematika umat yang terjadi saat ini, ya kita harus kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Islam Ta'ala. kafah saya. Ya, tentunya Masya. seperti itu. Melaksanakan Islam secara totalitas dalam kehidupan kita. Bukan hanya urusan kita berpuasa saja sebenarnya, tapi lebih kepada seluruh aspek kehidupan kita. Baik diri kita, keluarga kita, bermasyarakat, maupun dalam bernegara kita. Masya Gitu. Allah. Baik Ustadz, terima kasih nih Iya, sama-sama. atas berkesempatannya hadir ya di Alhamdulillah. ajar kita. Alhamdulillah. Kita sudah bincang-bincang, Masya Allah. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa memang untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjalankan Islam kafah. Artinya Ya. menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin pemirsa ini akan merasa senang ya ketika kehadiran Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan banyak ya kaum muslimin yang mendengarkan sehingga mereka juga merasakan apa yang harusnya dirasakan di Ramadan ini. Iya. Insya Allah, terima kasih Ustadz Iya, sekali lagi sama-sama. sudah Jadi, berkesempatan hadir di sini. Semoga apa yang kita hari ini lakukan mendapatkan keberkahan ya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. amin ya Rabbal. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.